Kemudian pas saya baca, ternyata ini lagi berdiskusi mereka tentang diskusi nasab, tentang kajian polemik nasab, yang bahasanya itu saya kira tidak menampakkan seorang intelektual, apalagi seorang pengasuh pesantren. Saya baca-baca gitu. Kemudian karena dia menyinggung saya di dalam diskusi bersama teman-teman itu, ini sebenarnya yang kedua ya. Saya kalau tidak salah 3 kali menjawab. Ini jawaban kedua. Jawaban pertama, karena dia mempermasalahkan masalah metodologi dan lain sebagainya. Kemudian saya tantang Pak Fahrur, siapkan saja diskusi dengan saya. Kemudian dia jawab ini, dalam perdebatan juga ada level kan, dan kapasitas yang perlu dipahami. Kemudian saya jawab ini, tulisan saya sudah jelas, ada kitabnya Minhajun Nasabin, ada bukunya Menggugat Nasab Palsu. Silahkan dua ini dikritisi dalam debat nanti. Bariskan seluruh pengurus harian PBNU yang mau membela nasab alwi yang batal. Jadi bukan seluruh pengurus harian PBNU, hanya pengurus harian PBNU yang membela nasab alawi yang batal. Saya tantang semuanya itu yang membela nasab alawi yang batal. Saya minta listnya, bariskan saja, saya sendirian. Saya sendirian itu penting karena mereka itu inginnya saya berdua atau bertiga. Kalau saya berdua atau bertiga, nanti ketika mereka tidak sanggup untuk menjawab narasi saya, mereka akan alihkan ke teman saya itu. Tentu berbeda, karena yang mengetahui apa yang saya pikirkan itu, tentu saya lebih memahami apa yang saya pikirkan daripada orang lain kan. Jadi nanti akan itu bisa dijadikan sebagai pengalih perhatian dari kekurangan mereka di dalam berdiskusi dengan saya. Jadi kalau misalnya 20 orang, 30 orang dari pembela nasab alawi itu baris, hanya saya yang jadi fokusnya, maka biarkan semuanya bertanya dan saya akan bertanya kepada mereka semua satu persatu. Kita uji setiap narasi itu dengan apa yang dalil-dalil yang kita punya. Kemudian kita uji narasi mereka dengan dalil apa yang mereka punya. Kemudian nanti masyarakat akan mampu untuk memilah dan membedakan mana sebuah narasi yang berdasarkan dalil dan mana narasi yang tanpa dalil. Demikian, Kang Masrif. Ya, saya membaca tulisan ini, itu tulisan Fahrur ya. Itu dalam kalimat, dalam perdebatan juga ada level dan kapasitas yang perlu dipahami dan seterusnya. Dia memposisikan diri sebagai pihak yang superior di dalam hal tersebut dan Kiai Imad sebagai lebih rendah gitu, yang saya tangkap begitu ya. Karena mereka atau dia secara struktural itu merasa saya dulu hanya lembaga, LBM, hanya LBM, sedangkan struktur di dalam PBNU itu bukan dilihat dari yang paling pinter, tapi siapa yang mendukung siapa pada saat muktamar, itulah yang akan menjadi geng di dalam sebuah kepengurusan di dalam tingkat pengurus besar. Jadi bukan masalah kepintaran, yang pintar itu justru ada di lembaga-lembaga. Makanya saya tidak menantang lembaga itu, apalagi kalau ada LBM, karena saya mengetahui kapasitas anggota LBM. Kapasitas anggota LBM itu ilmiah, sangat cerdas dan memiliki ketangguhan dalam
faidah, memiliki ketangguhan di dalam berijtihad, di dalam berpikir. Nah, dan saya mengetahui karena teman-teman saya, dan dari awal itu memang mereka mendukung saya. Para orang-orang pintarnya di PBNU itu mendukung saya. Maka ketika saya katakan bahwa ini suara apa ya, gresek. Nggak ada kalau di saya. Coba saya mute teman saya ya. Ya. Jadi ketika saya katakan bahwa bariskan seluruh pengurus harian PBNU yang mau membela nasabah Balawi, ya saya kira nanti nggak akan ada, kecuali Pak Fahrur dan beberapa orang lainnya itu yang saya tahu memang dari sejak awal membela Balawi. Kalau mayoritas ya enggak, makanya kalimat seluruh pengurus harian PBNU itu tidak selesai sampai di situ, tapi ada sifat yang membela nasabah alwi yang batal. Kalimat itu adalah kalimat pengetahuan saya bahwa yang membela itu hanya beberapa gelintir di PBNU itu. Kebanyakan mereka mendukung narasi saya. Kecuali memang mau berubah, misalnya sekarang karena mau muktamar, oh saya mau merubah narasi saya, dulu dukung Kiai Mat, sekarang udah mau dukung. Saya mau masuk dalam list yang akan membela nasabah Balawi. Silakan. Silakan di list saja nama-namanya, kemudian tentukan waktunya dan tempatnya di universitas. Biarkan di situ para sejarawan, para pakar metodologi, pakar DNA untuk bisa menyaksikan bagaimana nanti debat saya dengan para pembela-pembela Balawi itu. Tunggu, sampai saat ini belum. Saya ada lagi satu kali lagi itu di bawah, dia bikin narasi lagi bahwa Imam Syafi'i tidak mau berdebat dengan orang yang tidak. Udah, saya jawab, saya tunggu nama-namanya dan kapan waktunya. Kira-kira demikianlah bahasanya. Gak usah pakai narasi lagi. Saya tidak akan menanggapi lagi. Saya hanya tinggal menunggu siapa yang mau dari PBNU yang siap untuk menjadi pembela nasabah Balawi yang batal. Di list semuanya namanya, hadapi saya. Yang sudah tidak ada legitimasi. Pengurus NU yang tidak mempunyai kepercayaan moral dari warga NU. Pengurus NU yang sudah tidak mampu memberikan uswatun hasanah kepada para pengurus di bawahnya, apalagi untuk kepada warga NU secara umum. Yang saya maksud dengan pengurus PBNU itu, selain bahwa hanya mereka yang membatalkan atau membela batalnya nasabah Balawi ini, ya adalah juga pengurus PBNU hari ini. Dan bukan yang saya tantang itu bukan Kiai NU, tapi pengurus PBNU. Pengurus PBNU yang sudah terang benderang bahwa mereka sampai saat ini tidak bisa menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah bagi warga NU, bagi pengurus-pengurus NU di bawahnya. Masalah tambang, masalah organisasi, masalah SK-SK yang belum beres, masalah tentang panitia muktamar yang tidak jelas itu, yang tidak sesuai dengan amanah Lirboyo, di mana di dalam amanah Lirboyo penyusunan daripada panitia itu harus melibatkan satu mustasar, kedua pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Tentunya mustasar yang dimaksud
adalah mustasar. Itu kan banyak ya. Mustasar yang dimaksud adalah mustasar minimal yang hadir dalam pertemuan Lirboyo itu. Apakah susunan panitia dan penentuan waktu kapan pelaksanaan itu melibatkan mustasar yang hadir pada saat di Lirboyo itu atau tidak. Yang aneh juga ketika misalnya dari kubu Kiai Miftahul Akhyar mengatakan bahwa akan digelar muktamar pada bulan Agustus waktu itu. Kemudian dari kubu Gus Yahya yang kemarin ngomong tidak boleh ingkar nasabnya Balwi itu, yang itu dengan itu saya mendukung Gus Yahya jadi lagi sebenarnya. Jadi dengan bahasa Gus Yahya tidak boleh ingkar nasabah Alawi itu, saya mendukung Gus Yahya untuk jadi lagi sebagai ketua PBNU yang akan datang, karena itu bahasa yang telak sekali itu untuk Balawi, bahwa tidak boleh ingkar nasabah Alawi. Kalau ingkar nasabah Alawi itu artinya mengakui Balawi itu bukan cucu Nabi, karena nasab Balawi itu bukan ke Nabi, jangan diingkari. Itu maksudnya. Jadi Balawi ini kan punya nasab, nasabnya nggak boleh diingkari. Nah, kalau kita mengingkari nasab Balawi, sama saja kita ini mengakui Balawi itu keturunan Nabi. Makanya, nah ini saya dukung tuh Pak Yahya Stakuf kalau mau nyalon lagi itu, karena luar biasa bahasa itu, cerdas, tapi juga mengandung banyak tafsiran ya. Nah, saya lihat itu di antara dua kubu ini belum jelas. Katanya kata Gus Ulil dari kubu Gus Yahya yang tidak boleh mengingkari nasab Balawi kepada Ubed itu, bahwa ini belum terjadi kesepakatan tentang panitia, tentang apa namanya itu susunan apa namanya itu waktu kapan gitu, rundown kapan munasnya, kapan muktamarnya, di mana tempatnya. Tapi tiba-tiba beberapa jam kemudian tersebar susunan panitia juga. Nih jangan-jangan sebentar lagi ada juga sebuah pengumuman dari kubu yang lain bahwa susunan panitia itu tidak sepengetahuan kami. Ini saya kira kan ini sudah luar biasa. Makanya kalau saya itu melihat mereka ini, para pengurus hari ini, para pengurus yang sudahlah tidak layak untuk kemudian menjadi panitia. Jadi masyarakat warga Nahdliyin ini kan sudah tidak mempunyai trust kepada mereka. Nanti di dalam apa namanya jiwa, pikiran warga Nahdliyin, siapapun ini yang akan terpilih, ini dianggap tidak legitimis, tidak legitimis secara sosial, secara ruhiyah, karena mereka pertama sudah tidak percaya kepada penyelenggaranya. Jadi saya kira apalagi kalau misalnya yang terpilih di antara mereka lagi. Ya. Nah, ini walaupun secara pribadi saya katakan tadi itu kalau Gus Yahya kan yang kalau saya itu melihat orang yang memiliki sebuah
apa namanya itu kelayakan untuk jadi ketua PBNU itu, satu Kiai Marzuki Mustamar, yang kedua adalah Kiai Yahya Stakuf. Dari sisi intelektual, dari sisi bagaimana mengurus organisasi. Tapi kan kita pesimis kalau Kiai Marzuki Mustamar dalam posisi kepanitiaan semacam ini. Walaupun beliau Kiai Marzuki Mustamar ini memiliki dukungan publik warga Nahdien yang begitu besar, dalam satu survei itu sampai mencapai 67%, tetapi dengan kepanitiaan yang semacam ini saya tidak yakin beliau bisa untuk masuk ya. Maka kalau misalnya Kiai Marzuki Mustamar tidak bisa masuk, Kiai Yahya Stakuf kalau saya itu masih ada harapan lah. Yang penting tidak sama. Yang penting tidak sama apa namanya itu susunan yang lainnya itu. Oh, Misalnya iya. dari sekjennya, dari katibnya, bendaharanya yang lain, saya kira masih ada harapan kalau Gus Yahya Khalil Stakuf. Berarti kalau yang lain apa namanya ya, bahasanya yang tepat itu apa saya nggak tahu ya, tapi sementara ini berarti kalau yang lain menurut penilaian Kiai Imad, Nahdien menilai kurang lah begitu ya. Bukan Nahdien, saya yang menilai. Oh ya, berarti ya Imad ya. Oke, baik. Saya menilai dari sisi kapasitas untuk menjadi seorang ketua PBNU, dari sisi personalnya, yaitu Kiai Marzuki Mustamar dan Kiai Yahya Khalil Stakuf. Ya. Sisi Kalau personal, monggo Yai. ya, dari sisi personality, kapasitas personalnya, ketika tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Itu keduanya ini, Kiai Marzuki Mustamar dan Kiai Yahya Khalil Stakuf, ini berada pada level seimbang dalam kapasitas personal. Ini penilaian saya. Mungkin PWI marah ini sama saya. Nah, ini saya sedang ya menilai secara pribadi dari calon-calon yang muncul itu, untuk siapa ketua umum yang kira-kira bisa diharapkan bisa membawa Nahdlatul Ulama bisa untuk lebih baik. Ya, saya Kiai Marzuki Mustamar dan Kiai Yahya Khalil Stakuf. Ya. Dengan catatan Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak dengan kabinet yang kemarin. Kalau dengan kabinet yang kemarin ya akan sama saja seperti kemarin. Tapi dengan kalau kabinet yang baru, Yahya Khalil Stakuf dengan kabinet yang segar, misalnya Kiai Marzuki Mustamar dijadikan Rais Am atau Katib, atau Kiai Said Agil sebagai Rais Am, Katibnya Kiai Marzuki Mustamar, Ketua Tanfidnya adalah Kiai Yahya Khalil Stakuf. Saya kira dengan sekjen misalnya siapa, Gus Rozin, itu mungkin akan luar biasa PBNU ke depan. Karena saya kira kemarin rungsep itu dalam bahasa Banten, itu titiknya bukan di Kiai Yahya Khalil Stakuf. Kita mungkin boleh berbeda di sini. Boleh berbeda. Mungkin dengan para laskar PWI pun dalam hal ini saya berbeda tentang sosok Kiai Yahya Khalil Stakuf. Beliau dan Kiai Marzuki Mustamar yang pantas untuk menjadi ketua umum PBNU.
Ya, yang pertama bahwa saya ulangi mungkin ya, saya mengirim surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan bisa sampai itu dari kantor sekretariat ke beliau, agar beliau memahami bagaimana posisi nasab Ba'alwi yang batal secara ilmu nasab genealogi berdasarkan kitab-kitab nasab. Yang kedua, batal secara historis, nama-nama yang ada dalam silsilah mereka sama sekali tidak ada 11 nama dalam silsilah mereka di dalam buku-buku sejarah. Yang ketiga, bahwa nasab Ba'alwi ini adalah batal secara absolut karena hasil tes DNA mereka itu berhaplogrup G, sedangkan para keturunan Nabi yang asli itu berhaplogrup J1. Dan ini ada di dalam tingkatan mustahil. Mustahil bahwa para habaib ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika masih ada orang-orang dari mana saja, termasuk Pak Fahru Razi dan teman-temannya di PBNU, ada beberapa yang saya tahu dari dulu yang membela nasab Ba'alwi, penasaran, ingin mengadakan debat terbuka dengan saya tunggu seperti di dalam obrolan kita di grup WhatsApp itu. Nah, siapa orangnya, berapa adanya yang mau bela batalnya nasab Ba'alwi itu, membela nasab Ba'alwi yang batal, kemudian dikasihkan listnya kepada saya, kapan waktunya, di tempat yang akademis, yaitu di universitas. Kemudian yang ketiga, bahwa segala narasi-narasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu bukanlah dalil dari para Ba'alwi yang masih ingin diakui sebagai turun Nabi dengan narasi-narasi tentang menyebut nama-nama orang besar, kiai-kiai masa lalu, gitu. Itu bukan dalil, karena itu tidak ada dalil ilmiah menggunakan narasi saksiyah dengan narasi nama-nama orang, itu tidak ada di dalam tradisi ilmiah kita di pondok pesantren. Ya, kecuali itu dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu untuk sesuatu narasi yang diberikan oleh tokoh yang sudah surah istifadah, itu bisa dijadikan dalil, semacam Imam Bukhari di dalam hadis. Tapi itu pun bisa diverifikasi kembali apabila kita mempunyai kecurigaan. Misalnya Imam Bukhari memberikan ta'dil terhadap seseorang. Karena kita percaya kepada Imam Bukhari, maka kita boleh untuk menerima ta'dilnya tanpa verifikasi. Tapi jika kita curiga ta'dilnya ini adalah ada masalah, maka kita bisa verifikasi. Dan kalau terbukti sebaliknya dari narasi Imam Bukhari, kita tidak boleh lagi untuk menerima narasi itu walaupun keluarnya dari seorang Imam Bukhari. Dan tapi saya sering untuk meneliti apa yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari itu, dari ta'dilnya, dari tajrihnya, itu semuanya verifikatif. Apa yang beliau narasikan itu bisa dibuktikan. Nah, kalau seperti Ali As-Sakron, ini tidak bisa dipercaya. Karena seluruh narasi yang ada dalam kitab Al-Burqahnya itu tidak terverifikasi. Setiap narasi yang ada di dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah tentang masa lalu, nama kitab, nama orang, itu 99%
99% tidak terverifikasi. Nah, kalau udah semacam ini nilai seseorang di dalam periwayatan, ini sudah apa namanya itu makzub, itu dalam ilmu hadis itu tidak boleh dipegang. Nah, tentu ini adalah merupakan sebuah ujian ilmiah bagi kita semua kalangan pondok pesantren. Banyak sekali apa namanya masalah terkait pondok pesantren kita yang terjadi di beberapa tahun ini, termasuk tentang kapasitas santri-santri kita di dalam cara berpikir ilmiah. Pak Dr. Sugeng misalnya sering sekali itu memberikan apa namanya itu sebuah kritikan tajam terhadap institusi pondok pesantren. Walaupun saya juga ngerasa tersinggung dengan apa yang dinarasikan oleh Dr. Sugeng itu, karena memang kenyataannya masih banyak yang seperti itu, saya nggak berani apa-apa, nggak bisa apa-apa kepada Dr. Sugeng. Ya saya terima saja, memang kenyataannya sekarang ini seperti itu. Mau ngomong apa lagi? Makanya ini harus jadi perhatian bagi kita semua. Bagaimana sekarang kan ada Ma'had Ali itu. Ma'had Ali itu artinya bukan kemudian malah membina kejumudan, tapi bagaimana ketika sudah masuk ke Ma'had Ali, yang dinomorsatukan itu adalah bagaimana kita beristidlal dan beristimbat, bukan bagaimana kita bertaklid gitu. Kalau kita misalnya diajarkan hanya taklid gitu, ya ilmu pengetahuan akan mandek, akan terjadi kejumudan intelektual di sana. Saya kira apa namanya kritikan-kritikan dari eksternal seperti itu tidak boleh kita sikapi orang-orang pondok pesantren dengan apa namanya marah dan sebagainya. Sebaliknya kita harus introspeksi terhadap kritikan-kritikan dari eksternal itu. Kemudian terkait pula dengan banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual misalnya. Kalau saya mempunyai kecenderungan begini, Kang Mas Rifi, tentang masalah pelecehan seksual di pondok pesantren. Itu pondok-pondok pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama dan PWILS itu tidak ada yang seperti itu. Adapun pondok-pondok pesantren yang baru-baru sekarang ini kan ada pondok-pondok pesantren dari jenis-jenis baru. Jadi bukan dari kalangan Nahdiyin, bukan dari perjuangan Wali Songo Indonesia, yang tentu kalau perjuangan Wali Songo Indonesia berkelindan dan simultan dengan Nahdlatul Ulama dari masa lalu. Itu kemudian mereka menamakan instansi atau lembaga mereka dengan pondok pesantren. Dari orang-orang misalnya non-Nahdiyin sekarang namanya pondok pesantren. Kalau dulu mungkin ada nama lain, boarding school atau apa gitu. Jadi tidak ada sanad kepada para kiai-kiai sebelumnya. Kalau pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama khususnya, itu saya belum melihat ada kasus-kasus semacam itu yang saya kenal mempunyai garis sanad yang jelas di dalam keguruan pondok pesantrennya. Ya, jadi saya kira generalisasi itu tidak boleh dilakukan untuk pondok pesantren terkait dengan adanya kasus-kasus seperti itu, pelecehan seksual. Kayak di Pati kemarin itu, Kang Mas Rifki, itu di Pati itu menurut orang-orang yang mengenalnya itu memang bukan kiai, tapi dia mempunyai kelebihan terhadap pengobatan, ya seperti dukun-dukun begitulah. Kemudian dia pengen naik level jadi pengasuh pondok pesantren, karena memang dia punya kelebihan, tentu mudah untuk mencari
apa namanya santri dan sebagainya. Akhirnya terjadi seperti itu. Tidak ada itu dicari di mana dia mesantren dulu, tidak ada. Nah, seorang yang mengasuh pondok pesantren harus jelas dia mondoknya di mana. Kalau yang di Pati itu dia kan Mukibin Kabib itu. Ya. Dia ada apa namanya itu video-video di pondoknya itu yang memang dia Mukibin Kabib. Cuma Sayyid Zulfikar Basyaiban itu kena getahnya itu karena dia pernah diundang sekali. Pernah diundang itu Sayyid Zulfikar ke pondoknya orang Pati itu karena Sayyid Zulfikar ini adalah pengurus pusat PWILS, maka PWILS Pati datang ke tempat itu untuk mengawal Sayyid Zulfikar. Nah, akhirnya karena ada juga fotonya dan videonya satu itu di framing oleh para kabib-kabib itu bahwa Haji Rubaidillah itu juga ya. iya, bahwa itu Kiai PWILS. Padahal itu kabib yang setiap bulan atau setiap apa itu mengadakan acara simtuduror berjamaah di situ. Nah, itu yang terjadi. Pak Jenderal Dudung mungkin udah kangen sama saya, dia gebel saya. Cuma karena saya itu jarang bawa HP, jadi saya lihat belum bisa diangkat. Setelah beberapa saat saya WA, siap Jenderal, beliau ngebel kembali, kapan main ke sini gitu kan. Insya Allah, kata saya kapan ada waktu saya bisa untuk bersilaturahmi ke Pak Jenderal. Alhamdulillah di hari Senin itu kebetulan Pak Jenderal sedang ada waktu di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam membantu Presiden Prabowo untuk menuntaskan tugas-tugas daripada Bapak Presiden, tapi bisa di sela-sela kesibukan beliau yang amat padat untuk menerima saya di kantor beliau. Sebenarnya sudah lama saya mempunyai inisiatif untuk mensurati Presiden untuk melaporkan hasil penelitian saya yang final dan konklusif bahwa Ba'lawi, para habaib ini bukan keturunan baginda Nabi. Cuma belum ada waktu. Nah, jadi kemarin ketika kita ada acara agenda dengan Bapak Jenderal Dudung, maka saya sengaja untuk juga sekaligus akan mengirim surat ke Bapak Presiden melalui Sekretariat Presiden. Jadi di dalam surat itu, pertama adalah surat, kemudian eksekutif sumari, kemudian naskah akademik. Jadi ada suratnya khusus, ada eksekutif sumari, juga ada naskah akademik yang saya sampaikan beberapa belas halaman. Di dalamnya adalah bukti-bukti otentik secara ilmu sejarah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, secara ilmu nasab, kajian genealogi dengan kitab-kitab nasab bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, secara kajian hasil tes DNA yang dengan secara absolut menyatakan bahwa Ba'lawi Rizik Syihab CS ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah itu menarik adik, ada satu eksekutif summary, kemudian yang kedua tentang naskah akademik. Naskah akademik itu menjelaskan tentang nasab klan Habib Ba'lawi. Apakah disinggung pula
mengapa Presiden penting mengetahui bahwa klan Habib Alwi itu bukan zuriyah Nabi, Yai? Ada ya di dalam surat saya itu ada beberapa tujuan kenapa saya sebagai seorang peneliti harus melaporkan ini kepada Presiden Prabowo, karena ini terkait dengan sejarah bangsa, terkait pula dengan umat Islam, terkait pula dengan narasi-narasi sejarah yang berkelindan dengan klaim nasab tersebut. Oh, jadi berarti ada penjelasan relasi antara pengakuan klan Habib Alwi sebagai cucu Nabi dengan relasinya terhadap pengubahan sejarah bangsa Nusantara, begitu ya? Ya, secara singkat ada semua saya singgung, termasuk di dalamnya tentang bahwa Ba'alawi itu tidak ada kaitan dengan Wali Songo. Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Penyebar agama Islam di Indonesia itu yang pertama bukan Ba'alawi. Klaim-klaim Rizik Syihab yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebar agama Islam tidak terbukti secara historis. Klaim mereka bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi adalah sebuah kedustaan historis, dan ini perlu untuk dilaporkan atau disampaikan kepada Presiden bahwa narasi-narasi itu tidak benar secara historis melalui bukti-bukti historis yang kita miliki berdasarkan naskah-naskah primer yang kita bisa akses baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, saya kira tidak usah dijelaskan secara rinci apa yang ada dalam surat saya. Intinya adalah kita ingin memberikan kepada Presiden data real secara historis yang perlu diketahui terkait dengan klan Ba'alawi ini yang kita lihat sendiri beberapa hari sebelumnya itu ada narasi-narasi kebencian yang dilontarkan oleh Rizik Syihab, kemarin juga oleh Bahar Smith, dan semua kegaduhan keberisikan nasional itu kebanyakan ya dari mereka. Dan dari yang kita rasakan itu mungkin Bapak Presiden belum mengetahui bahwa sebenarnya mereka yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu bukan keturunan Nabi. Ini yang inti pentingnya itu, bahwa mereka Habib Rizik itu yang disebut Habib Rizik itu bukanlah keturunan Nabi. Rizik Syihab itu ya Ba'alawi. Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Wali Songo itu adalah orang-orang mulia penyebar agama Islam di Indonesia, dan dia bukanlah Ba'alawi. Wali Songo itu tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Cuma hari ini para Ba'alawi itu mengaku-ngaku Wali Songo. Agar apa? Agar mereka mendapatkan efek domino penghormatan masyarakat, seakan-akan mereka ikut berjasa tentang penyebaran agama Islam di Indonesia ini. Yaitu dengan apa? Karena mereka tidak punya sejarah yang baik di masa-masa lalu terkait penyebaran Islam, maka yang bisa dilakukan adalah mencantolkan diri kepada para penyebar agama Islam yang telah diketahui masyarakat dalam memori kolektif masyarakat, yaitu Wali Songo. Jadi dengan mereka mengakui Wali Songo adalah bagian dari keluarga mereka, tentu mereka akan mendapatkan efek domino dari masyarakat umat Islam ini yang bisa dibodohi, bahwa mereka mempunyai andil terhadap penyebaran agama Islam ini, yang sebenarnya hal itu tidak benar. Ba'alawi datang itu sepanjang yang kita bisa baca
dari misalnya penelitian Profesor Jajat Burhanuddin, masih hidup, ini peneliti dari UIN, bahwa mereka secara masif itu datang pada abad ke-19. Tapi di abad ke-18 akhir, 1790, itu ada Balawi yang sudah datang. Beberapa orang datang, tetapi sejarahnya di awal atau di akhir abad ke-18 itu pun itu tidak baik. Mereka infiltrasi dengan cara masuk ke dalam kerajaan, Syiah misalnya dengan perkawinan, kemudian setelah mereka punya anak, walaupun dia bukan anak raja, karena mudah mempunyai pengikut di sekitar kesultanan itu, menyusun kekuatan untuk menggulingkan raja yang sah. Jadi ada raja itu di Siak, punya adik perempuan. Kemudian adik perempuannya ini dinikahkan dengan seorang Balawi. Nah, kemudian punya anak kan. Nah, sementara rajanya juga punya anak. Yang harus jadi raja kan adalah anak raja ini. Tapi kemudian ini oleh Balawi ini yang ibunya adalah dari kerajaan itu, dikudeta. Anak daripada raja ini yang kemudian mengganti jadi raja dikudeta oleh Balawi ini. Jadi infiltrasinya caranya begitu. Kalau mereka itu datang dari luar nggak bakal bisa. Mereka nggak biasa berperang secara terang-terangan. Itu tidak ada sejarahnya. Tapi kalau sudah di dalam bisa infiltrasi kemudian menguasai, dan itu dicatat dalam sumber primer yang kita bisa baca, misalnya dari laporan Elwi Sipandenberg. Kemudian dari beberapa laporan-laporan yang masih berbahasa Belanda, yang berbahasa Prancis juga. Saya itu sering, Kang Mas Riki, membaca laporan-laporan yang berbahasa Prancis, bahasa Belanda, karena sekarang kita bisa ditolong oleh adanya Google Translate. Kemudian kita baca itu laporan-laporan dari para sejarawan-sejarawan yang ada di Prancis, yang ada di Inggris, yang ada di Belanda. Nah, jadi itu inti yang ingin saya sampaikan kepada Presiden, dan sebenarnya bisa jadi Presiden sudah tahu kan, bahwa para habaib ini bukan cucu Nabi, itu aja intinya. Setelah dia tahu para habaib ini bukan cucu Nabi, ya terserah Bapak Presiden. Beliau tentu lebih paham apa yang harus dilakukan untuk bangsa dan negara, untuk sebesar-besar daripada kepentingan bangsa dan negara. Itu kan yang paling penting.